Jangan sampai kondisinya tidak layak, tapi dipaksakan, khawatirnya hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi. Patahnya nggak cuma di sini, sini. Jadi banyak banget, multiple dia. Hai, saya dengan Dr. Hewan Radian dan kita masih di Radian Channel. Halo semua, sahabat pencinta semua hewan ciptaan Tuhan, marilah kita menabur kasih sayang. Jaga mereka, lindungi mereka dari semua yang berbahaya, dan berikanlah cinta, kasih, dan sayang. Nah, kira-kira yang tadi ada apa sih sebenarnya kucingnya kenapa? Sebelum kita bahas ke tindakan, yuk ke dokternya. Ini ada dokter dari Rawamangun nih. Ini dokter siapa ini? Saya Dok Ovi. Dokter Ovi. Mungkin Dokter Ovi bisa cerita sedikit nih. Kenapa dengan kucing ini? Oke, jadi pasien datang dengan keluhan itu kakinya pincang, Dok, di sebelah yang kanan belakang. Terus waktu saya cek, kok kayaknya sepertinya ada patah gitu ya. So gitu saya sarankan untuk X-ray karena ownernya kan belum tahu tuh tentang ini gitu. Jadi ownernya itu memang belum dijelaskan untuk penanganan yang lebih lanjut itu seperti apa, dan memang harusnya ini diapain sih gitu. Jadi sekalian saya jelaskan dulu. Kalau untuk gejalanya seperti ini tuh kemungkinan besar juga pasti kan ada luka dan juga pasti ada patah juga. Nah, pas waktu saya lakukan X-ray ternyata memang benar di situ ada patahan juga. Oh ini ya gambarnya ini ya? Iya. Oh pantas ya. Ini ternyata di kakinya remuk semua ya dok ya? Iya, itu yang di depan. Jadi patahan itu ada beberapa, ada multiple gitu, fraktur yang memang ya itu membuat rasa sakitnya sangat luar biasa gitu ya. Kalau sebelum operasi nih dok, kira-kira apakah tindakan apa sih yang perlu dilakukan dulu? Kalau untuk sebelum operasi pasti yang satu cek darah ya dok, cek darah, untuk mengetahui semisal nanti setelah dioperasi itu dia apakah ada resiko, dan pas resiko sih masih ada ya, cuman ini apakah resikonya besar atau tidak gitu. Terus untuk yang kedua ya mungkin karena memang misal nih kondisinya belum stabil, akan kita stabilkan dulu. Oke. Gitu. Painkiller tetap harus masuk. Harus masuk painkiller juga. Jadi itu penting ya buat teman-teman ya, ketika ada kasus seperti ini, ronsen wajib dilakukan untuk memastikan kondisinya seperti apa. Sehingga kita tahu gambarannya, tindakannya nanti harus bagaimana. Apakah harus operasi atau tidak. Dan jika memang tindakannya harus operasi, langkah yang kedua adalah laboratorium darah untuk memastikan kondisinya layak atau tidak untuk tindakan operasi. Jangan sampai kondisinya tidak layak, tapi dipaksakan, khawatirnya hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi. Jadi sekarang kita lab darah dulu. Yuk kita tanya ke mas paramedisnya yuk. Nah ini kita sedang dengan paramedis cabang Rawamangun ya mas ya? Aduh aku jadi kelihatan cebol banget sebelahmu mas ya? Nah, Nah jadi di sini di cabang Rawamangun dan juga cabang-cabang yang lain, tim dari cabangnya itu nggak cuma seorang dokter hewan. Jadi dokter hewannya itu juga dibantu oleh seorang paramedis, yang mana paramedis memang backgroundnya seorang paramedis veteriner. Kalau enggak sarjana kedokteran hewan. Terus selain paramedis, selain dokter, ada lagi tim helper, tim groomer, tim kasir, dan juga beberapa tim support lain yang membantu operasional di cabang. Terkait pemeriksaan darah nih mas, kira-kira gambaran atau pesan apa sih yang akan Mas sampaikan terkait pentingnya lab darah buat pasien-pasien? Kalau buat lab darah sih yang paling awal ya, karena kita kan kalau mau lebih lanjut ya sakitnya gimana-gimana kan susah ya dok. Maksudnya kalau tanpa lab darah, apalagi kan kucing nggak bisa ngomong ya. Dia kalau dicek darah kan semuanya keluar tuh, agen infeksinya gimana, terus fungsi-fungsi organnya gimana. Nah tuh, dari sederhana aja dari lab darah kita jadi tahu hal-hal yang tidak diketahui dari kondisi fisik. Jadi jangan lupa yang kedua adalah lab darah. Setelah hasil lab darahnya keluar, habis ini kalau memang kondisinya aman kita lakukan operasi. Oke, nah mas lanjutkan untuk pemeriksaan darah. Nah teman-teman, akhirnya kucingnya sudah selesai dilakukan tindakan operasi. Ada beberapa PR sih sebenarnya pada kondisi pasien ini, mengingat lokasi patahannya itu sangat banyak ya. Kalau kita bilang area kaki, ya berarti ini kaki nih ya. Patahnya nggak cuma di sini, sini.
Jadi banyak banget multiple dia. Dan ketika kita mau lakukan tindakan operasi, mau kita lakukan bersamaan, akan sangat rumit dan sangat susah. Jadi untuk tindakan operasinya dilakukan secara bertahap. Tadi kita putuskan, kita operasi dulu daerah yang paling mendesak, harus segera direposisi. Jadi tadi sudah dilakukan operasi di 2 titik bawah. Setelah ini nanti akan dilakukan pemasangan gips. Harapannya area yang atas nantinya bisa nyambung di posisi yang seharusnya dengan pemasangan gips sehingga tidak perlu operasi yang kedua. Doakan kondisinya cepat membaik. Dan ini kucingnya masih pingsan dia. Mungkin kurang lebih selama 30 menit ke depan dia akan mulai bangun. Nah, sekian seputar informasi menarik kasus patah tulang pada kucing yang terjadi di Radian Pet Care Cabang Rawamangun. Nantikan konten seru lainnya, edukasi lainnya, dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe untuk segera subscribe, dan yang belum share untuk di-share biar teman-temannya tahu semua dan tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Radian Pet Care, together we care, we share.